Pria ini dihina miskin saat melamar anak lurah. Ternyata dia seorang bos kaya raya yang sedang menyamar demi mencari cinta sejati. Kehidupan Arga yang menyamar. Arga menatap jendela kantor kecil itu dengan tatapan tenang. Cahaya pagi menembus tirai tipis, memantulkan bayangan gedung-gedung tinggi di kejauhan. Di luar, kota kecil itu sibuk dengan aktivitasnya. Pedagang pasar yang berteriak menawarkan dagangan, kendaraan yang berseliweran, dan orang-orang yang berjalan terburu-buru ke tempat kerja masing-masing. Semua terlihat biasa, sederhana, dan itulah yang Arga cari. Di balik penampilan sederhana dan pakaian kerja yang tidak mewah, Arga adalah seorang bos kaya raya. Ia memiliki perusahaan properti dan investasi yang portofolionya membuat banyak orang terkagum-kagum. Namun kekayaan itu, baginya, hanyalah alat. Alat yang ia simpan rapat-rapat karena ia tahu, cinta sejati tidak bisa lahir dari dompet tebal atau status sosial. Hari ini, seperti biasa, Arga mengenakan kemeja polos dan celana kain sederhana. Tas kulit yang ia bawa terlihat lusuh dibandingkan dengan tas mahal yang biasanya ia gunakan. Namun tatapan matanya tetap tegas, penuh percaya diri, meski ia berada di antara orang-orang yang tidak mengenal siapa dirinya sebenarnya. Ia berjalan menyusuri jalan kecil menuju toko kelontong tempat ia bekerja sementara sebagai karyawan biasa. Setiap langkah terasa ringan, tapi pikirannya sibuk memikirkan satu hal, cinta yang tulus. Arga ingin menemukan wanita yang mencintainya karena siapa dirinya, bukan karena kekayaannya. Di pasar kota itu, orang-orang mengenal Arga sebagai pria yang sopan, pekerja keras, tapi tanpa banyak bicara. Ia membantu menata barang dagangan, mengangkat kotak-kotak berat, dan menyapa semua orang dengan senyuman hangat. Tidak ada yang tahu bahwa di balik sikap sederhana itu, Arga memiliki kekayaan yang bisa membuat orang lain terpesona. Di tengah aktivitasnya, Arga sering melirik seorang gadis yang selalu muncul di pasar. Gadis itu bernama Nadia, anak lurah setempat, yang dikenal ramah, mandiri, dan ceria. Setiap kali Arga melihatnya, hatinya bergetar. Bukan karena kecantikan Nadia yang menonjol, tetapi karena ketulusan dan semangatnya yang membuat Arga kagum. Arga tersenyum tipis. Ia sadar, inilah alasan ia memilih menyamar. Untuk benar-benar mengenal Nadia, ia harus berada di sisi orang biasa, jauh dari kilau dunia yang ia tinggalkan sementara. Disinilah, di tengah kesederhanaan dan rutinitas yang tampak biasa, Arga memulai perjalanan hatinya. Perjalanan mencari cinta sejati itu baru dimulai, dan Arga tahu, kesabarannya akan diuji. Namun ia yakin, hanya dengan ketulusan, ia bisa menemukan seseorang yang mencintainya bukan karena harta, melainkan karena hati. Pertemuan pertama. Pagi itu, pasar kota tampak ramai seperti biasa. Aroma rempah, sayur segar, dan kue tradisional memenuhi udara. Arga melangkah hati-hati di antara kerumunan pedagang dan pembeli, membawa kotak barang untuk toko kelontong tempatnya bekerja. Ia terbiasa dengan rutinitas ini, tetapi hari itu ada sesuatu yang membuat langkahnya terasa berbeda. Di ujung gang pasar, pandangan Arga tertuju pada seorang gadis yang tengah menata sayur di lapak keluarganya. Rambut hitamnya terikat rapi, wajahnya berseri-seri meski keringat mengilap di dahi. Gadis itu dengan cekatan melayani pembeli, menghitung kembalian, dan sesekali tersenyum pada anak-anak yang lewat. Dia terlihat begitu tulus, bisik Arga dalam hati. Itulah Nadia, anak lurah kota itu. Meski usianya masih muda, ia tampak mandiri dan ceria. Setiap gerakannya menunjukkan keteguhan hati dan semangat yang jarang ditemui Arga dalam pertemuan sehari-hari. Ia tidak menuntut perhatian, tidak meminta bantuan, namun tetap berhasil menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Arga berjalan lebih dekat, pura-pura ingin membeli beberapa sayur. Saat ia menatap Nadia, matanya bertemu dengan mata gadis itu. Nadia tersenyum ramah,
mengucapkan, "Selamat pagi, Pak. Mau beli apa?" Arga terkejut oleh kehangatan senyumnya. Suaranya terdengar lembut tapi tegas, seperti seseorang yang sudah terbiasa menghadapi dunia dengan sikap mandiri. Arga membalas, "Pagi. Hanya ingin membeli beberapa sayuran segar." Selama Nadia menimbang dan membungkus sayuran, Arga memperhatikan gerakannya yang cekatan. Ia menata semuanya dengan hati-hati, sambil tetap berbicara ramah dengan pelanggan lain. Tidak ada kesan sombong atau mencari perhatian. Semua dilakukan dengan tulus dan alami. Hati Arga bergetar. Ia belum pernah melihat seseorang yang mampu menarik perhatian begitu kuat hanya dengan ketulusan dan keramahan sehari-hari. Inilah yang kucari, pikirnya. Seorang wanita yang mencintai hidup, bukan status atau kekayaan. Tanpa sadar, Arga tersenyum tipis saat Nadia menyerahkan sayuran yang sudah dibungkus rapi. "Terima kasih, Pak. Semoga harimu menyenangkan," katanya. Arga membalas, "Terima kasih, Nak. Semoga harimu juga menyenangkan." Suaranya sedikit bergetar, tapi ia cepat menenangkan diri. Saat Nadia kembali menata lapaknya, Arga melangkah pergi dengan kotak sayuran di tangan. Namun pandangan matanya tetap mengikuti gadis itu. Ada rasa kagum yang tumbuh perlahan, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Ia tahu, pertemuan pertama ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan di dalam hatinya, Arga berjanji, "Aku akan mengenalmu lebih dekat, tanpa status, tanpa kekayaan, hanya dengan ketulusan." Kekaguman Arga. Hari demi hari, Arga semakin sering memperhatikan Nadia di pasar kota. Setiap kali gadis itu tersenyum pada pembeli atau menolong seseorang yang kesulitan, Arga merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepentingan, hanya ketulusan yang mengalir begitu alami dari dirinya. Arga duduk di sebuah bangku kayu di dekat lapak sayuran, pura-pura istirahat. Namun matanya tidak pernah lepas dari Nadia yang tengah menata dagangan. Ia melihat bagaimana Nadia dengan sabar membantu seorang ibu tua menimbang sayuran, lalu membungkusnya dengan hati-hati agar tidak tumpah. Dia benar-benar berbeda, gumam Arga dalam hati. Tidak seperti wanita-wanita yang biasa aku temui. Mereka terlalu sibuk memikirkan penampilan, status, atau kekayaan. Tapi Nadia, ia tulus, mandiri, dan berhati hangat. Tidak hanya itu, Arga juga memperhatikan cara Nadia berbicara. Suaranya lembut, penuh kesabaran, dan selalu memberi rasa nyaman bagi siapapun yang berbicara dengannya. Ia tidak pernah terlihat sombong atau menuntut perhatian, bahkan saat banyak orang melihatnya. Suatu kali, seorang anak kecil menumpahkan keranjang buahnya di dekat lapak Nadia. Sementara orang lain hanya menyingkir atau tersenyum canggung, Nadia segera membungkuk dan membantu anak itu mengumpulkan buah-buah yang berserakan. Senyumannya tidak dibuat-buat, dan anak itu terlihat sangat senang. Arga menelan ludah, merasa hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa kekagumannya bukan sekadar karena penampilan Nadia, melainkan karena sifatnya yang murni dan tulus. Ia ingin lebih dekat dengan gadis ini, bukan untuk status atau gengsi, tetapi karena hati kecilnya tahu bahwa Nadia berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. Di sela-sela kegiatan pasar, Arga mulai mencari alasan untuk berbicara dengan Nadia lebih sering. Kadang ia membeli sayuran yang sebenarnya tidak ia butuhkan, hanya untuk mendapatkan senyuman hangat itu. Kadang ia pura-pura menanyakan harga, padahal ia sudah tahu. Satu hal semakin jelas di benaknya. Perasaan kagum ini perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Arga merasa ia mulai jatuh cinta pada gadis itu, bukan karena kecantikan atau popularitasnya, tetapi karena ketulusan yang terpancar dari setiap kata dan tindakan Nadia. Dan dalam hati Arga, sebuah janji muncul, lembut tapi tegas. Aku akan mengenalmu lebih dekat, dan suatu hari, aku akan menunjukkan bahwa cinta sejati tidak mengenal status atau kekayaan.
Aku akan mencintaimu karena hatimu, Nadia. Momen itu menandai awal dari perjalanan hati Arga, perjalanan yang akan membawanya melewati cobaan, penolakan, dan akhirnya, pengungkapan siapa dirinya sebenarnya. Usaha mendekati. Arga menatap Nadia dari kejauhan saat gadis itu menata lapaknya. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Hari ini, ia memutuskan untuk lebih dekat secara alami, tanpa menunjukkan kekayaannya atau membuat kesan berlebihan. Cara terbaik adalah menjadi teman, bukan orang kaya yang memaksa perhatian, gumam Arga dalam hati. Dengan langkah santai, Arga mendekati lapak Nadia. Kali ini, ia membawa kantong kecil berisi beberapa sayuran segar dari toko kelontong lain, pura-pura sebagai pembeli yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Pagi, Nak, apa sayuran ini masih segar? Tanyanya, sambil tersenyum ringan. Nadia menatap Arga sebentar, lalu tersenyum. Tentu, Pak, semua ini baru datang pagi ini. Ia menimbang dan membungkus sayuran dengan cekatan. Arga mengambil kesempatan itu untuk membantu. Ia mengambil kantong sayuran yang agak berat dari tangan Nadia dan menatanya dengan hati-hati. Biar aku yang bantu. Sepertinya ini cukup berat, katanya santai. Nadia sedikit terkejut, tapi matanya berbinar. Oh, terima kasih, Pak. Tapi sebenarnya aku bisa saja mengangkatnya sendiri. Ya, tapi aku ingin membantumu, jawab Arga ringan. Nada bicaranya hangat, tanpa nada sombong atau menggurui. Sejak saat itu, Arga mulai rutin membantu Nadia dalam hal-hal kecil, menata barang dagangan, mengangkat kotak yang berat, bahkan sekadar menawarkan air minum di siang hari yang terik. Semua dilakukan dengan cara yang sopan, tulus, dan tidak berlebihan. Nadia mulai menyadari kehadiran Arga. Ia merasa nyaman dengan pria ini. Ada sesuatu yang berbeda dari orang-orang lain di pasar. Ia tidak memandang siapa Nadia, tidak menilai atau meminta sesuatu, hanya membantu dengan senyum hangat. Suatu hari, ketika hujan ringan mulai turun, Arga segera mengambil payung dan berjalan ke arah Nadia. Nak, hati-hati, jangan sampai basah. Nadia tersenyum sambil mengangkat payungnya sendiri. Terima kasih, Pak, tapi aku baik-baik saja. Arga menggeleng ringan. Tidak apa-apa, aku hanya ingin memastikan kau aman. Dalam momen sederhana itu, Arga merasa hatinya semakin dekat dengan Nadia. Ia mulai menyadari bahwa perasaan kagumnya berubah menjadi ketertarikan yang lebih dalam. Namun, ia juga sadar, jika ingin Nadia mencintainya, ia harus sabar dan tetap menyamar. Hari demi hari, Arga terus melakukan hal-hal kecil ini, membangun kedekatan tanpa tekanan. Nadia mulai terbiasa dengan kehadirannya, tersenyum lebih sering saat ia ada, dan bahkan kadang bertanya kabarnya. Di malam harinya, Arga duduk sendiri di rumah kos kecilnya, tersenyum tipis. Aku akan mengenalmu lebih jauh, Nadia. Tanpa kekayaan, tanpa status, hanya dengan ketulusan. Momen-momen kecil seperti ini menjadi fondasi hubungan mereka. Fondasi yang nantinya akan diuji oleh penolakan, kebanggaan, dan pengungkapan kekayaan Arga. Senyum yang menawan. Hari itu pasar kota dipenuhi aroma rempah dan sayur segar. Seperti biasanya, Arga berjalan perlahan menyusuri ganggang sempit, membawa beberapa kotak barang untuk membantu toko kelontong tempat ia bekerja. Namun, pandangannya tak lepas dari seorang gadis yang selalu berhasil membuat hatinya berdebar. Nadia. Nadia tengah menata lapak sayur dengan cekatan. Wajahnya berseri meski tangan dan bajunya sedikit kotor karena bekerja sejak pagi. Ia tersenyum ramah pada seorang pembeli yang terlihat ragu-ragu. Senyumnya lembut tapi penuh keyakinan, menenangkan orang di sekitarnya. Arga menelan ludah. Ia menyadari sesuatu yang sederhana tapi dalam. Senyumnya Nadia memiliki daya tarik yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dibuat-buat. Tidak ada kilau perhiasan atau pakaian mewah, hanya ketulusan yang memancar dari wajahnya. Hari itu,
Ketika Arga membantu menata kotak buah di dekat lapak Nadia, gadis itu menoleh dan tersenyum kepadanya. Senyum itu, ringan tapi tulus, membuat Arga hampir lupa cara bernapas. "Terima kasih sudah bantu, Pak," kata Nadia sambil menatapnya sebentar, lalu kembali menata dagangan. Arga hanya tersenyum balik, merasa hatinya hangat. Ia tahu, senyum itu bukan untuk kekayaan, bukan untuk status, tapi murni dari hati. Dan hal itu membuatnya semakin jatuh cinta. Seiring hari-hari berlalu, Arga mulai menunggu momen-momen sederhana itu. Saat Nadia tersenyum menatap anak-anak yang membeli sayur, saat ia tertawa ringan dengan pelanggan yang bercanda, atau saat ia sibuk sendiri tapi tetap menatap sekeliling dengan penuh perhatian. Arga menyadari, ia tidak lagi sekadar kagum pada Nadia, ia jatuh hati. Hatinya ingin lebih dekat, ingin melindungi, ingin membuat gadis itu tersenyum setiap hari. Namun di sisi lain, ia tetap menahan diri. Jika Nadia mengetahui kekayaannya terlalu cepat, ia khawatir hal itu akan mengubah cara gadis itu menatapnya. Di rumah kos kecilnya malam itu, Arga termenung sambil menatap langit gelap dari jendela. Ia tersenyum tipis, penuh keyakinan. "Tidak apa-apa. Aku akan sabar. Aku ingin kau mencintaiku karena hatiku, Nadia, bukan karena kekayaanku. Tapi percayalah, suatu hari, kau akan tahu bahwa aku benar-benar tulus." Dan di pasar kota yang sederhana itu, senyum Nadia menjadi titik awal rasa yang lebih dari sekadar kagum, sebuah perasaan yang akan menuntunnya pada cinta sejati dan ujian yang tak terduga. Arga mengakui perasaan. Pasar kota sedang tidak terlalu ramai ketika Arga melihat Nadia menata sayur di lapaknya. Pagi yang cerah membuat cahaya menyorot rambut hitam Nadia, membuatnya tampak bersinar alami. Arga menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang tiba-tiba terasa cepat. Hari ini, ia bertekad. Ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Arga melangkah perlahan mendekat, membawa kantong sayuran yang seolah-olah dibelinya. Tapi kali ini, fokusnya bukan pada sayuran, melainkan pada gadis di depannya. "Nadia." Arga memanggil dengan suara lembut. Gadis itu menoleh, sedikit terkejut tapi tersenyum hangat. "Pagi, Pak Arga. Mau beli sayur lagi?" tanyanya sambil mengangkat alis. Nada suaranya ceria seperti biasa. Arga tersenyum ringan, lalu menatap matanya. "Bukan soal sayur kali ini. Aku ingin bicara sedikit, kalau kau tidak keberatan." Nadia menatapnya curiga sejenak, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat daripada keraguannya. "Boleh. Ada apa, Pak?" Arga menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar, tapi ia menahan kegugupannya. "Aku ingin jujur padamu, Nadia. Aku bukan sekadar orang yang kau lihat di pasar ini. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa, aku jatuh hati padamu." Nadia menatap Arga tercengang, lalu menunduk sejenak, menghela napas. Suasana di sekitar terasa sunyi, hanya suara pasar yang samar terdengar. "Jatuh hati?" Nadia akhirnya menatap lagi. Mata bulatnya menatap Arga penuh pertanyaan. Arga mengangguk. Suaranya mantap namun tulus. "Ya, aku menyukaimu, Nadia. Bukan karena aku kaya atau karena aku bisa memberikan sesuatu yang orang lain tidak bisa. Aku menyukaimu karena ketulusanmu, cara kau tersenyum, cara kau bekerja keras tanpa mengeluh. Aku ingin mengenalmu lebih dekat, bukan sebagai bos atau orang kaya, tapi sebagai seseorang yang tulus mencintaimu." Nadia terdiam, hatinya berdebar. Tidak pernah ada pria yang bicara padanya seperti ini. Kata-kata Arga sederhana, tapi penuh ketulusan. Ia merasakan hangat di dada, campuran antara kagum dan bingung. "Arga, aku..." Nadia mulai membuka mulut, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Arga tersenyum tipis, menahan harap yang membuncah. "Tidak apa-apa jika kau butuh waktu.
Aku hanya ingin kau tahu apa yang kurasakan. Aku tidak memaksa, Nadia. Aku hanya ingin jujur. Di balik kata-kata sederhana itu, ada kejujuran yang menenangkan hati Nadia. Senyum kecilnya muncul kembali. Kali ini sedikit berbeda, hangat tapi ragu. Arga menatapnya, merasa lega karena setidaknya perasaannya telah diungkapkan. Terima kasih, Nadia, sudah mendengarkan. Itu sudah cukup bagiku. Sejak hari itu, sesuatu berubah di pasar kota. Meski Nadia masih ragu, Arga semakin dekat dengannya, tidak sebagai bos atau orang kaya, tapi sebagai pria yang tulus. Dan di dalam hati Arga, cinta itu tumbuh semakin dalam, menunggu waktu yang tepat untuk membuktikan keseriusannya. Lamaran yang mengejutkan. Sore itu, langit kota berwarna oranye lembut. Angin membawa aroma dedaunan basah dan udara segar dari pasar. Arga berdiri di depan rumah Nadia. Jantungnya berdebar tak terkira. Ia telah menyiapkan kata-kata yang tulus, sederhana, namun penuh makna. Pintu rumah terbuka, dan Nadia muncul. Wajahnya ceria seperti biasa, tapi ada kilatan penasaran di matanya. Pak Arga, ada apa? Kenapa datang sore-sore begini? Tanyanya ramah. Arga menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia menatap mata Nadia, penuh ketegasan tapi lembut. Nadia, aku sudah lama ingin bicara ini. Aku tidak ingin menunggu lagi. Nadia menatapnya dengan penuh perhatian, tak bisa menebak apa yang akan terjadi. Arga mengeluarkan satu kotak kecil dari tasnya, berlutut di hadapan Nadia, tapi bukan dengan sikap mewah, melainkan sederhana dan tulus. Aku tahu kita hanya teman di pasar, tapi hatiku tidak bisa lagi menunggu. Aku menyukaimu, Nadia. Aku ingin kau menjadi pendamping hidupku. Maukah kau menikah denganku? Hening sejenak menyelimuti udara sore itu. Nadia terpaku. Matanya membesar karena terkejut. Ia tidak menyangka Arga akan berani melamar dengan cara begitu langsung, tulus, dan sederhana. Arga, aku. Nadia mulai terbata-bata, mencoba meresapi kata-kata itu. Hatinya berdebar, tapi pikirannya segera terganggu oleh sesuatu yang lebih kuat. Kesan pertama tentang status Arga yang selama ini ia kenal sebagai pria sederhana di pasar. Arga menatap Nadia, menunggu jawaban dengan sabar. Tidak ada kata-kata mewah, tidak ada janji kekayaan. Hanya tatapan penuh ketulusan dan harapan. Aku mengerti kalau kau butuh waktu, atau kalau kau tidak merasa sama. Aku hanya ingin kau tahu, perasaanku tulus. Nadia terdiam lebih lama. Ia melihat Arga, sosok yang selama ini membantunya tanpa pamrih, tersenyum padanya setiap hari. Namun hatinya juga terguncang oleh pemikiran bahwa pria di hadapannya tampak biasa dan sederhana. Berbeda dari pria yang biasanya dianggap cocok untuk anak lurah. Akhirnya, Nadia menggeleng pelan. Maaf, Arga, aku tidak bisa. Aku belum siap. Hati Arga nyaris hancur, tapi ia menahan emosi. Ia tersenyum tipis, mencoba tetap tenang. Aku mengerti, Nadia. Terima kasih sudah jujur. Malam itu, Arga pergi dari depan rumah Nadia dengan langkah tenang, meski hatinya perih. Ia tahu, ini baru permulaan ujian cinta sejati. Dan di balik penolakan itu, ada tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia akan membuktikan bahwa cinta dan ketulusan tidak mengenal status atau kekayaan, dan suatu hari, Nadia akan memahami itu. Penolakan yang menyakitkan. Malam itu, rumah Nadia terasa sunyi. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan di dinding, namun suasana di ruang tamu terasa tegang. Arga duduk di kursi, menatap ayah Nadia, lurah kota itu, yang berdiri dengan wajah serius. Nadia duduk di samping ayahnya, terlihat cemas dan bingung. Arga, kau datang untuk melamar putriku, ya? Tanya lurah dengan suara berat. Arga mengangguk dengan tenang, menatap lurah lurus di matanya. Ya, Pak.
Aku menyukai Nadia, dan aku ingin hidup bersamanya. Aku tulus, Pak. Namun, senyum Arga tipis itu tidak memudarkan raut wajah lurah yang tegas. Arga, aku menghargai keberanianmu, tapi aku tidak bisa menerima lamaranmu. Kau terlalu miskin untuk menikahi putriku. Kata-kata itu menusuk hati Arga seperti jarum halus. Ia menahan rasa sakit yang muncul, tetap duduk dengan tegap. Pak, aku mungkin terlihat sederhana, tapi aku bekerja keras. Aku tulus mencintai Nadia, bukan karena status atau harta. Lurah menepuk meja dengan pelan, tegas. Itu tidak cukup. Sebagai lurah, aku harus memastikan masa depan anakku aman. Status sosial dan kekayaan penting. Aku tidak bisa mengambil risiko. Nadia menunduk. Hati bergejolak. Ia ingin berkata sesuatu, tapi pandangannya tersangkut pada Arga yang duduk dengan tenang, meski jelas hatinya terluka. Dalam hatinya, Nadia merasakan konflik. Rasa kagum dan cinta tumbuh di dalam dirinya, tapi ia juga ingin menghormati keputusan ayahnya. Maaf, Arga. Aku harus mengikuti kata ayah, ucap Nadia akhirnya. Suaranya nyaris berbisik, matanya berkaca-kaca, menahan rasa bersalah dan kebingungan. Arga tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri. Aku mengerti, Nadia. Aku tidak akan memaksamu. Terima kasih sudah jujur. Malam itu, Arga meninggalkan rumah Nadia dengan langkah tenang di luar. Namun di dalam hatinya, rasa sakit bercampur tekad. Ia tahu, penolakan ini bukan akhir. Ia akan membuktikan siapa dirinya sebenarnya, bukan dengan kata-kata atau kekayaan semata, tapi dengan tindakan dan ketulusan. Di sisi lain, Nadia duduk termenung di ruang tamu, merasakan perasaan yang semakin rumit. Ia kagum pada Arga, namun tekanan dari ayahnya membuat hatinya ragu. Senyum Arga, ketulusan yang ia rasakan setiap hari di pasar, terus menghantui pikirannya. Di luar, angin malam membawa aroma dedaunan basah dan pasar yang jauh terdengar. Arga menatap langit gelap sambil berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari, mereka akan menyesal. Aku akan membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal status atau kekayaan. Dan Nadia, aku akan membuatmu melihat itu. Luka di hati Arga. Arga berjalan menyusuri jalanan sepi kota setelah meninggalkan rumah Nadia. Lampu jalan yang hangat memantulkan bayangan langkahnya yang tenang, tapi hatinya bergelora. Penolakan Nadia, meski ia pahami sebagai akibat tekanan ayahnya, tetap meninggalkan rasa sakit yang menusuk dada. Ia menahan napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, hanya keheningan dan perasaan hampa yang menghantui langkahnya. Arga tahu, menunjukkan kesedihan di depan Nadia atau ayahnya tidak akan mengubah apapun. Ia harus tetap tegar. Ini hanya ujian, Arga, bisiknya pada diri sendiri. Aku tidak bisa menyerah karena satu penolakan. Cinta sejati membutuhkan kesabaran dan ketulusan. Aku harus tetap teguh. Arga memutuskan untuk menarik diri sejenak. Ia tidak akan menghubungi Nadia, tidak akan mendekati pasar selama beberapa hari. Ia ingin memberi ruang, tidak hanya untuk Nadia, tapi juga untuk dirinya sendiri. Waktu untuk meredakan luka hati, merenungkan perasaannya, dan merencanakan langkah berikutnya. Di kamar kos kecilnya, Arga duduk di tepi ranjang. Matanya menatap langit-langit, memikirkan senyum Nadia, tatapan matanya yang hangat, dan ketulusan yang membuat hatinya jatuh. Namun di balik kekaguman itu, ada tekad yang semakin kuat. Aku akan membuktikan siapa diriku sebenarnya. Aku akan menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar orang sederhana di pasar. Dan suatu hari, mereka akan menyesal menilai aku dari penampilan dan status. Meski terluka, Arga tidak membiarkan kesedihannya menguasai. Ia mulai menyusun strategi untuk memperlihatkan kesuksesan dan kekayaannya, tapi dengan cara yang bijaksana, tanpa kesombongan.
Setiap langkahnya harus dihitung, agar cinta sejati bisa muncul tanpa paksaan, tanpa kebohongan, hanya tulus dari hati. Malam pun tiba. Kota tampak tenang, tapi di dalam hati Arga, ada kobaran api tekad yang mulai menyala. Luka karena penolakan tidak melemahkannya. Sebaliknya, itu menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa cinta, ketulusan, dan kejujuran jauh lebih berharga daripada penilaian orang lain. Dan di malam itu, Arga menatap bintang-bintang yang redup di langit kota, berbisik pelan. Aku akan kembali, Nadia, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk kebenaran dan ketulusan yang kita layak dapatkan. Arga kembali dengan rencana. Beberapa hari berlalu sejak penolakan Nadia. Arga menghabiskan waktunya jauh dari pasar, merenung dan merencanakan langkah selanjutnya. Luka di hatinya masih ada, tapi ia menolak membiarkan rasa sakit itu menguasai dirinya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk mengubah kesedihan menjadi energi, menjadi rencana yang matang. Arga menatap layar laptop di kamar kosnya. Data bisnis, proyek-proyek investasi, dan jaringan relasi terhampar di depannya. Ia tidak ingin pamer, tidak ingin merendahkan siapapun, tapi ia tahu satu hal, Nadia dan ayahnya harus melihat siapa dirinya sebenarnya, bukan dari penampilan, tapi dari tindakan dan prestasi nyata. Cara terbaik adalah dengan ketenangan, bukan kesombongan. Gumam Arga sambil menulis catatan di buku kecilnya. Ia menandai langkah-langkah strategis. 1. Meluncurkan proyek sosial yang berdampak besar di kota. 2. Memperlihatkan kepiawaiannya dalam mengelola bisnis tanpa mengumbar kekayaan. 3. Memberi bantuan dan dukungan secara tulus kepada warga kota, tanpa pamrih. 4. Memastikan Nadia melihat sisi tanggung jawab dan integritasnya, bukan sekadar materi. Arga tahu, ini bukan soal membalas dendam atau membuat Nadia menyesal. Ini soal membuktikan bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dari status sosial atau uang, tapi dari karakter, ketulusan, dan keberanian menghadapi kehidupan. Ia mulai menghubungi beberapa rekan bisnis, menyiapkan proyek yang bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat kota. Proyek itu akan terlihat sederhana bagi orang awam, tapi hasilnya luar biasa. Rumah layak huni untuk warga kurang mampu, fasilitas pendidikan untuk anak-anak, dan program pemberdayaan ekonomi bagi pedagang kecil. Kalau aku melakukannya dengan tulus, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya, pikir Arga. Dan Nadia, aku harap suatu hari ia bisa menilai aku dari hati, bukan dari status atau penampilan. Malam itu, Arga menatap langit gelap di luar jendela kosnya. Bintang-bintang tampak redup, tapi tekadnya bersinar terang. Setiap langkahnya harus bijaksana, setiap tindakan harus tulus. Ia tahu bahwa kesabaran adalah kunci. Tidak ada yang instan. Cinta sejati juga bukan hal yang bisa dipaksakan. Bisiknya, aku akan kembali, dan ketika saatnya tiba, mereka akan melihatku apa adanya. Tulus, bertanggung jawab, dan pantas mendapatkan cinta sejati. Dengan rencana itu, Arga merasa hatinya lebih ringan. Luka dari penolakan bukan lagi beban, tapi bahan bakar untuk membuktikan ketulusannya. Ia siap melangkah ke tahap berikutnya, dengan strategi yang matang dan hati yang tetap jujur. Kehidupan Arga yang sesungguhnya. Beberapa minggu berlalu sejak Arga menarik diri dari pasar. Di balik kesederhanaannya, ia mulai menjalankan rencana yang telah ia susun dengan teliti. Tidak ada pamer kekayaan, tidak ada sorotan media, hanya langkah-langkah nyata yang perlahan membangun reputasinya. Arga meluncurkan proyek pembangunan perumahan sederhana namun berkualitas. Dirancang untuk membantu masyarakat kota yang membutuhkan tempat tinggal layak. Setiap detail diperhatikan, kualitas bangunan, keamanan, dan kenyamanan, tanpa mengurangi kesan sederhana yang ia inginkan. Selain itu, ia menjalankan program pemberdayaan untuk pedagang kecil di pasar, memberikan pelatihan manajemen dan akses modal agar mereka bisa berkembang. Semua dilakukan secara tertutup, tapi dampaknya mulai terasa.
Pedagang kecil dan warga sekitar mulai menyadari sosok pria muda yang bukan hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga tulus dalam membantu orang lain. Suatu hari, saat Arga hadir di lokasi pembangunan untuk memeriksa proyek, seorang pedagang pasar yang lama mengenalnya tersenyum dan berkata, "Pak Arga, kau luar biasa. Tidak banyak orang sukses mau peduli seperti ini." Arga tersenyum tipis, menunduk rendah. "Aku hanya melakukan apa yang bisa membantu," jawabnya sederhana. Tidak ada kesombongan, hanya ketulusan. Berita tentang proyek-proyek Arga perlahan menyebar ke masyarakat kota. Nama Arga mulai dikenal, tapi tidak sebagai orang kaya yang memamerkan harta, melainkan sebagai pengusaha muda yang sukses, cerdas, dan tulus. Ia membuktikan bahwa keberhasilan bisa datang dari kerja keras, ketulusan, dan perencanaan yang matang, bukan sekadar penampilan atau status sosial. Di sisi lain, Arga tetap menyempatkan diri untuk mengamati Nadia dari jauh. Ia ingin melihat perubahan, namun ia tetap menunggu dengan sabar. Suatu hari, mereka akan menyadari siapa aku sebenarnya. Dan ketika itu terjadi, mereka akan melihatku bukan karena uang, tapi karena ketulusan dan tanggung jawabku, pikir Arga. Malam itu, setelah seharian memantau proyek, Arga duduk di balkon apartemen sederhana yang ia sewa sementara. Kota di bawahnya tampak hidup, lampu-lampu berkelap-kelip, namun hatinya tenang. Ia telah memulai babak baru dalam hidupnya, babak di mana ia dikenal bukan karena status, tapi karena siapa dirinya sesungguhnya. Dengan langkah ini, Arga semakin dekat pada tujuan besarnya, membuktikan kepada Nadia dan ayahnya bahwa cinta dan ketulusan tidak bisa diukur dari penampilan atau kekayaan semata. Dan ia siap menghadapi babak berikutnya dengan hati penuh percaya diri dan tekad yang semakin kuat. Nadia mendengar rumor. Pagi itu, pasar kota terasa lebih ramai dari biasanya. Pedagang dan pembeli bercakap-cakap, tertawa, dan bertukar gosip seperti biasa. Nadia menata sayur di lapaknya ketika seorang teman pedagang menepuk bahunya dengan wajah bersemangat. "Nadia, kau dengar tentang bos muda itu?" tanya teman itu, matanya berbinar. "Bos muda? Maksudmu siapa?" Nadia menatap, sedikit penasaran tapi tetap fokus pada dagangannya. "Yang terkenal di kota. Usianya muda, sukses besar. Punya perusahaan properti dan proyek besar. Katanya orangnya juga baik hati, suka membantu orang tanpa pamrih." Teman itu menjelaskan, suaranya penuh kagum. Nadia berhenti sejenak, mencoba menyerap informasi itu. Ia mengerutkan alis, penasaran. "Benarkah? Aku tidak pernah mendengar namanya." "Siapa dia?" "Namanya Arga," jawab temannya dengan tersenyum. "Dia anak muda yang pintar. Banyak orang bilang, kalau kau melihatnya, kau tidak akan percaya dia bisa sebegitu sukses." Detak jantung Nadia tiba-tiba terasa aneh. "Arga?" gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Pikiran Nadia langsung melayang ke pria yang selama ini selalu membantunya di pasar, yang tersenyum ramah setiap hari, dan yang tulus tanpa memikirkan status atau kekayaannya. Nadia menatap sekeliling, seakan mencari jawaban di wajah-wajah orang sekitar. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh, campuran penasaran, kagum, dan sedikit kebingungan. Selama ini, ia melihat Arga sebagai pria sederhana, yang bekerja keras di pasar. Tapi kini kabar itu membuatnya mempertanyakan semua yang ia pikir ia tahu. "Tidak mungkin. Arga!" Nadia bergumam. Suaranya hampir tak terdengar. Hatinya bergetar, antara ragu dan penasaran. Ia ingin tahu kebenarannya, tapi juga takut kalau hal itu akan mengubah perasaannya selama ini. Sejak hari itu, pikiran Nadia sulit tenang. Setiap kali ia menata sayur atau melayani pembeli, bayangan Arga dan kabar kesuksesannya selalu hadir di benaknya. Senyumnya yang tulus di pasar, kini terasa berbeda, seolah ada lapisan rahasia yang selama ini tersembunyi. Dalam diam, Nadia merasa penasaran sekaligus cemas.
Apakah pria yang selama ini dikenal sederhana itu benar-benar bos muda kaya yang terkenal di kota? Dan jika benar, bagaimana perasaannya seharusnya menanggapi kabar itu? Di tengah kebingungan itu, satu hal menjadi jelas. Nadia mulai merasakan rasa kagum yang berbeda, campuran antara rasa ingin tahu dan perasaan yang selama ini ia abaikan. Kebetulan pertemuan kembali. Hari itu, pasar kota dipenuhi hiruk-pikuk seperti biasa. Nadia sedang menata dagangannya ketika pandangan mata seorang pria menarik perhatiannya. Sosok itu tampak berbeda dari yang ia kenal sebelumnya. Rambutnya rapi, pakaian yang dikenakan sederhana tapi elegan, dan aura percaya diri terpancar dari gerak-geriknya. Arga. Nadia menelan ludah tanpa sadar. Ia tidak menyangka akan bertemu Arga lagi. Dan kini pria itu tampak berbeda. Tidak lagi sekadar karyawan sederhana yang membantunya di pasar, tapi seseorang dengan pesona baru, elegan, dan memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Arga tersenyum tipis ketika melihat Nadia. Ia berjalan mendekat dengan langkah tenang, santai, tapi ada ketegasan dalam setiap geraknya. Nadia, sapanya. Suaranya hangat namun terdengar berbeda, lebih mantap, lebih berkelas. Nadia membalas dengan senyum gugup, menunduk sebentar sebelum menatap Arga lagi. Arga, kau terlihat berbeda, ucapnya. Suaranya sedikit bergetar. Arga tersenyum, menatap matanya. Aku tidak berubah, Nadia. Hanya saja, aku sedang berusaha menunjukkan siapa aku sebenarnya, tanpa harus bersembunyi di balik kesederhanaan semata. Nadia menelan ludah, hatinya campur aduk. Senyum Arga yang dulu sederhana kini disertai aura percaya diri yang membuatnya sulit berpaling. Namun ada juga rasa penasaran dan sedikit rasa bersalah. Selama ini, ia menolak lamaran Arga karena menganggapnya miskin, dan kini ia mulai menyadari bahwa pria itu memiliki kedalaman dan ketulusan yang selama ini ia abaikan. Arga duduk di bangku dekat lapak Nadia, tetap menjaga jarak yang sopan, tapi matanya tidak lepas dari gadis itu. Aku harap kau tidak merasa terganggu, ucapnya lembut. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tetap di sini, tanpa berubah dalam ketulusan. Nadia mengangguk pelan, mencoba mengendalikan perasaan yang mulai bercampur. Kagum, penasaran, dan rasa bersalah. Aku senang melihatmu baik-baik saja, Arga, katanya akhirnya, suaranya lembut tapi tulus. Momen itu terasa singkat, tapi penting. Arga menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, tanpa pamer, tanpa memaksa, hanya ketulusan dan kepercayaan diri. Sedangkan Nadia mulai menyadari bahwa pria yang selama ini ia pandang sederhana ternyata memiliki dunia yang jauh lebih luas daripada yang ia bayangkan. Di balik senyum tipis Arga, ada tekad yang semakin kuat. Suatu hari, Nadia akan mengerti bahwa cinta sejati bukan soal kekayaan atau status, tapi ketulusan dan hati yang jujur. Dan di sisi lain, Nadia merasakan sesuatu yang baru, campuran rasa kagum, penasaran, dan sedikit penyesalan yang halus mulai menghantui hatinya. Sedikit misteri. Hari-hari berikutnya, Arga tetap muncul di pasar. Tetapi kali ini dengan sikap yang berbeda. Ia lebih percaya diri, lebih tenang, namun tetap menahan diri untuk tidak menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Pakaian dan gerak-geriknya sederhana, namun ada aura berbeda yang membuatnya sulit diabaikan. Nadia memperhatikan perubahan itu dengan hati yang campur aduk. Pria yang selama ini membantunya dengan tulus, kini terlihat lebih matang dan berkelas. Namun, ia tetap penasaran, siapa sebenarnya Arga? Mengapa aura dan cara bicaranya kini berbeda? Arga tersenyum tipis setiap kali melihat Nadia, tetap menjaga jarak sopan. Ia sengaja membiarkan gadis itu merasakan kehadirannya tanpa harus mengetahui identitas asli atau kekayaannya. Tujuannya jelas, ingin melihat apakah Nadia akan menilai dirinya dari hati, bukan dari status sosial atau harta. Suatu pagi, ketika Nadia sedang sibuk menata sayur, Arga mendekat dan membantu sebentar mengangkat kotak buah. Biar aku yang bantu, katanya santai. Nadia menatapnya,
merasa nyaman tapi juga penasaran. "Terima kasih, kau memang selalu membantu," ucapnya, sedikit tersenyum. Arga membalas dengan senyum ringan, tapi tidak mengungkapkan lebih dari itu. Setiap kata dan tindakannya dipilih dengan hati-hati, hanya untuk menegaskan ketulusan tanpa pamrih. Di sisi lain, Nadia merasakan ada ketegangan halus di hatinya. Ia mulai menyadari bahwa rasa kagumnya terhadap Arga tidak hanya karena bantuan atau perhatian sehari-hari. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Namun, ia belum berani menebak apa itu. Apakah sekadar rasa kagum atau awal dari perasaan yang lebih besar? Arga, sambil meninggalkan pasar hari itu, menatap jauh ke arah Nadia. Hatinya mantap. "Aku akan bersabar. Aku ingin dia mencintaiku karena hatiku, bukan karena kekayaanku. Dan ketika saatnya tiba, ia akan mengerti segalanya." Di balik misteri yang sengaja ia ciptakan, Arga menanam fondasi untuk cinta sejati, ketulusan, kesabaran, dan kesediaan untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya tanpa pamer. Sementara Nadia, meski belum mengetahui rahasia Arga, mulai merasakan getaran baru di hatinya yang perlahan membuka pintu bagi perasaan yang tulus dan lebih dalam. Ketertarikan Nadia. Hari itu, pasar kota terasa lebih hidup dari biasanya. Nadia sibuk menata dagangannya ketika matanya kembali menangkap sosok Arga. Kali ini, ia memperhatikan gerak-gerik pria itu lebih teliti. Arga terlihat lebih tenang, lebih percaya diri, dan ada kesan elegan yang sebelumnya tidak ia sadari. Hatinya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia merasakan campuran kagum dan penasaran. Mengapa Arga berubah begitu drastis? Gumam Nadia dalam hati. Apakah ia sedang mencoba sesuatu? Atau ada hal yang selama ini aku tidak tahu? Setiap kali Arga membantu menata kotak atau menawarkan bantuan, Nadia merasakan ketulusan yang sama seperti dulu, tapi kini disertai dengan aura percaya diri yang membuat hatinya tak bisa menafikan ketertarikan yang mulai muncul. Ia menyadari sesuatu, senyum Arga, tatapan matanya, dan cara ia menempatkan diri di sekeliling orang. Semua itu memancarkan sesuatu yang lebih dari sekadar bantuan sehari-hari. Ada kedalaman, ada keteguhan, dan ada pesona yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, Nadia merasa bingung. Ia ingin tetap melihat Arga sebagai teman biasa, tetapi perasaan yang muncul kini tidak bisa diabaikan begitu saja. Setiap kali Arga menatapnya, hatinya bergetar, dan pikiran tentang siapa sebenarnya Arga terus menghantui benaknya. Suatu saat, ketika Arga membantu seorang pembeli menurunkan kotak buah yang berat, Nadia mengamati dengan hati-hati. Ia tetap tulus, tapi ada aura yang berbeda, bisiknya pelan. Rasa kagum mulai bercampur dengan ketertarikan yang sulit ia kontrol. Nadia menunduk sejenak, mencoba menenangkan hatinya. "Aku harus tahu siapa sebenarnya Arga, dan mengapa perasaanku mulai berbeda." Di sisi lain, Arga menyadari tatapan Nadia yang berubah. Ia tersenyum tipis dalam hati. Misteri yang ia pertahankan mulai membuahkan hasil. Nadia mulai menilai dirinya bukan dari status atau kekayaan, tapi dari karakter dan ketulusan yang ia tunjukkan. Hari itu menandai titik awal perubahan perasaan Nadia. Dari sekadar kagum menjadi ketertarikan yang lembut, yang perlahan membuka pintu hatinya terhadap Arga. Namun, ia masih bingung dan penasaran, dan rahasia Arga tetap tersimpan, menunggu waktu yang tepat untuk diungkapkan. Persahabatan terjalin. Seiring waktu, kehadiran Arga di pasar semakin sering, tapi ia tetap menahan diri untuk tidak menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia lebih banyak tersenyum, membantu dengan tulus, dan berbicara dengan Nadia seperti teman biasa. Nadia mulai terbiasa dengan kehadirannya. Mereka mulai berbicara lebih lama, bertukar cerita tentang hal-hal sederhana, pedagang di pasar, makanan favorit, bahkan pengalaman masa kecil yang lucu. Setiap percakapan terasa ringan, hangat, dan tulus, tanpa ada tekanan atau penilaian. "Arga, kau selalu tahu cara membuat orang tersenyum,
kata Nadia suatu hari sambil menata sayur. Senyum tipisnya menunjukkan rasa nyaman yang tidak ia sadari sebelumnya. Arga tersenyum ringan. Mungkin karena aku ingin melihat orang-orang bahagia, termasuk kau. Mereka tertawa bersama, dan tawa itu terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada jarak, tidak ada formalitas, hanya persahabatan yang tumbuh alami. Nadia mulai merasa lega. Hatinya tidak lagi cemas atau ragu saat berbicara dengan Arga. Hari demi hari, persahabatan itu semakin erat. Mereka berjalan bersama di sela-sela pasar, membantu satu sama lain, dan sesekali berbagi makanan ringan atau minuman. Arga selalu sopan, hangat, dan sabar. Sementara Nadia mulai merasakan kenyamanan yang membuatnya ingin lebih banyak waktu dengan pria itu. Namun, Arga tetap menjaga jarak halus. Ia ingin persahabatan ini tetap murni, tanpa campur aduk dengan kekayaannya. Ia tahu, jika Nadia jatuh hati sekarang, ia ingin itu terjadi karena ketulusan dan kepribadiannya, bukan karena status atau materi. Di satu sore, ketika mereka duduk di bangku dekat lapak sayur, Nadia menatap Arga dan tersenyum. Aku senang bisa berbicara denganmu seperti ini, tanpa tekanan, tanpa basa-basi. Arga menatapnya balik, hatinya hangat. Aku juga, Nadia. Kadang hal sederhana seperti ini lebih berarti daripada hal-hal besar yang terlihat di luar. Hari itu, Arga menyadari satu hal. Persahabatan yang tulus adalah fondasi yang sempurna untuk cinta sejati. Dan Nadia, meski belum mengetahui identitas aslinya, mulai membuka hatinya perlahan, tanpa sadar merasakan kedekatan yang lebih dari sekadar teman. Di tengah keramaian pasar, senyum mereka bertemu. Dua hati yang belajar saling mengenal tanpa pamrih, tanpa status, dan tanpa prasangka. Hanya ketulusan yang menumbuhkan ikatan yang semakin kuat. Arga menunjukkan keunggulannya. Beberapa minggu setelah persahabatan mereka semakin erat, Arga mulai menampilkan sisi lain dari dirinya, tanpa harus menyebutkan identitas atau kekayaannya. Ia hadir di pasar tidak hanya untuk membantu Nadia, tetapi juga untuk memantau proyek-proyek kecil yang ia jalankan bagi masyarakat. Orang-orang mulai memperhatikan cara Arga bekerja, cerdas, cepat mengambil keputusan, dan selalu memastikan hasilnya bermanfaat. Ketika ada masalah kecil di pasar atau proyek sosial, Arga dengan tenang memberi solusi yang elegan dan praktis. Suatu pagi, seorang pedagang tua mendekat padanya. Arga, bagaimana kau selalu tahu apa yang harus dilakukan? Semua jadi rapi dan lancar, katanya kagum. Arga tersenyum tipis. Aku hanya mencoba berpikir sebelum bertindak, dan selalu melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Itu membantu banyak. Nadia yang berada tak jauh dari sana memperhatikan percakapan itu dengan mata berbinar. Hatinya mulai tergerak, kagum pada Arga. Dia berbeda dari yang aku bayangkan, gumam Nadia dalam hati. Bukan sekadar pria yang membantuku di pasar, tapi cerdas, bijaksana, dan peduli. Kabar tentang Arga perlahan menyebar. Orang-orang mulai membicarakan pria muda yang sederhana, tapi selalu memberi solusi dan ide-ide cerdas untuk kemajuan masyarakat. Tidak ada kesombongan, hanya keunggulan yang terlihat dari tindakan nyata. Arga sendiri tetap rendah hati. Ia tahu, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan pujian, tapi untuk membuktikan bahwa ia mampu berprestasi tanpa harus memamerkan kekayaan. Ia ingin Nadia melihatnya dari karakter, bukan status. Suatu sore, saat membantu mendistribusikan bantuan untuk pedagang yang mengalami kerusakan lapak, Nadia mendekat. Arga, aku kagum padamu. Kau begitu cerdas dan sabar, ucapnya, matanya bersinar. Arga tersenyum hangat. Terima kasih, Nadia. Tapi ini semua tentang melakukan yang terbaik tanpa pamrih. Aku hanya ingin berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam hati Nadia, rasa kagum itu tumbuh menjadi ketertarikan yang lebih kuat. Ia mulai menyadari bahwa Arga bukan hanya pria sederhana yang ia kenal di pasar, tapi sosok yang memiliki ketekunan,
kecerdasan, dan kepedulian yang jarang ditemui. Dan Arga, sambil menatap Nadia yang diam-diam memperhatikannya, menyadari satu hal, ketulusannya dan keunggulannya perlahan mulai membuat Nadia menghargai dirinya bukan karena status, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Ayah Nadia mulai menyesal. Di rumahnya yang rapi, Lurah, ayah Nadia, duduk termenung di kursi ruang tamu. Berita tentang Arga mulai terdengar di seluruh kota. Pedagang, tetangga, bahkan pejabat setempat membicarakan sosok pria muda yang sederhana tapi cerdas, tulus, dan berhasil menjalankan proyek besar demi kemajuan masyarakat. Lurah menatap jendela. Wajahnya muram. Arga, pria yang aku anggap miskin, ternyata memiliki prestasi sebesar ini, gumamnya pelan. Ia mengingat kembali penolakan lamaran Arga beberapa waktu lalu. Saat itu, ia menilai berdasarkan penampilan dan status sosial, menganggap pria itu tidak pantas menjadi menantunya. Tapi kini, kabar tentang keunggulan Arga membuat Lurah merasa menyesal. Kalau saja aku tidak terlalu memikirkan status, Nadia bisa saja menerima Arga. Dia pria yang tulus, cerdas, dan mampu membuat perubahan nyata di kota ini. Bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Pikiran Lurah terus melayang. Ia mendengar pujian dari masyarakat, bagaimana Arga membantu pedagang kecil, mengatur proyek perumahan sederhana, dan memimpin segala sesuatunya dengan ketenangan serta kecerdasan. Semuanya menunjukkan karakter yang kuat dan bertanggung jawab, sifat yang seharusnya dihargai lebih dari sekadar kekayaan. Rasa bersalah mulai merayap di hatinya. Ia menyesal telah menilai Arga hanya dari penampilan dan status sosial. Apalagi, ia menyadari bahwa Nadia pun mulai menunjukkan ketertarikan terhadap pria itu, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Semoga Nadia menyadari siapa Arga sebenarnya. Aku telah salah menilai pria ini, gumam Lurah dengan wajah menunduk. Di sisi lain, penyesalan Lurah mulai menjadi pelajaran penting baginya. Ia menyadari bahwa cinta sejati dan ketulusan tidak bisa diukur dari harta atau status, tapi dari karakter dan tindakan nyata. Dan ia mulai bertanya-tanya apakah kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya masih ada, atau apakah Arga dan Nadia akan tetap berjalan di jalan mereka sendiri tanpa campur tangannya. Di luar, kabar tentang Arga menyebar lebih luas. Lurah tahu satu hal, penyesalan itu datang terlambat, tapi ia harus belajar menerima dan menghormati keputusan putrinya. Dan mungkin, suatu hari, Arga akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Nadia bingung. Hari itu, Nadia menata sayur di lapaknya dengan pikiran yang tidak fokus. Setiap kali matanya menangkap sosok Arga di pasar, hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi perasaan yang muncul begitu kuat hingga sulit diabaikan. Kenapa aku merasa seperti ini? Gumam Nadia pelan, menatap sayuran yang rapi di depannya, padahal pikirannya jauh melayang pada Arga. Dia tetap sederhana. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa nyaman, kagum, dan, entahlah, aku merasa ingin lebih dekat dengannya. Nadia menunduk, memutar rambutnya dengan jari-jari gemetar. Rasa bingung memenuhi hatinya. Selama ini, ia selalu melihat Arga sebagai teman baik di pasar, tulus, perhatian, dan membantu tanpa pamrih. Tapi kini, perasaan itu mulai bercampur dengan sesuatu yang lebih dari sekadar kagum atau terima kasih. Setiap kali Arga tersenyum atau membantunya menata kotak buah, Nadia merasakan jantungnya berdebar. Ia menyadari bahwa hatinya mulai merespons Arga dengan cara yang berbeda, cara yang tidak ia sadari sebelumnya. Apa ini? Perasaan yang seharusnya aku hindari dulu. Nadia bergumam. Matanya menatap ke arah Arga yang sedang sibuk menolong pedagang lain. Ia merasa ragu. Apakah ini sekadar kekaguman? Atau benar-benar rasa suka yang mulai tumbuh? Rasa bingung itu semakin menekan ketika ia melihat cara Arga menghadapi semua orang. Tenang, sabar, tulus, dan cerdas. Semuanya membuat Nadia semakin sulit menahan perasaannya sendiri. Ia tidak ingin mengakui,
Tapi hatinya terus mengatakan hal yang sama. Ia mulai menyukai Arga, meski belum mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Nadia menatap jauh ke arah Arga yang tersenyum ringan pada seorang pedagang. Hatinya campur aduk, kagum, penasaran, dan sedikit bersalah karena menyadari bahwa perasaannya berubah. Namun di sisi lain, ada rasa nyaman yang membuatnya ingin lebih banyak waktu bersama pria itu. Dalam diam, Nadia berjanji pada dirinya sendiri. Aku harus memahami perasaanku sendiri, sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Namun satu hal sudah jelas di hatinya. Meski bingung, ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa Arga mulai memiliki tempat istimewa di hatinya, dan rasa itu terus tumbuh, meski rahasia besar Arga belum terungkap. Arga tetap tahan diri. Hari itu, pasar kota terasa hangat oleh sinar matahari pagi. Nadia sibuk menata sayur ketika Arga muncul, membawa beberapa kotak buah untuk membantu pedagang lain. Kali ini, ada sedikit perubahan dalam caranya bertindak, tenang, percaya diri, dan seolah memancarkan aura yang lebih dewasa. Nadia menatapnya, hati berdebar lagi. Ia menyadari ada sesuatu yang berbeda, namun belum bisa menebak apa. Senyum Arga masih sama tulusnya. Tapi ada kesan halus yang membuatnya penasaran. Arga menyapa Nadia dengan suara hangat. Pagi, Nadia. Aku pikir ini akan membantu pedagang di sini. Ia menaruh kotak buah di lapak seorang pedagang kecil. Nadia tersenyum kagum. Hatinya ikut berbunga. Terima kasih, Arga. Kau selalu peduli pada orang lain. Arga menatapnya, matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Tapi ia tetap menahan diri untuk tidak mengungkapkan identitas sebenarnya. Aku percaya, Nadia, bahwa hal-hal baik datang dari ketulusan, bukan dari harta atau status. Cinta pun begitu, tidak bisa dibeli atau dipaksakan, katanya pelan. Nadia terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Ada pesan tersembunyi yang ia rasakan. Arga ingin menunjukkan bahwa semua tindakannya, semua kebaikannya, adalah dari hati, bukan karena ingin dipuji atau menunjukkan kekayaan. Hatinya mulai tercengang. Dia benar. Selama ini aku terlalu menilai orang dari hal-hal yang terlihat, pikir Nadia. Arga tersenyum tipis, menyadari tatapan Nadia yang berubah. Ia menambahkan, aku ingin kau melihatku apa adanya, Nadia, bukan dari status atau penampilan, tapi dari siapa aku sebenarnya. Mendengar itu, hati Nadia semakin bingung, tapi juga kagum. Ia merasakan ketulusan Arga yang tidak berubah, meski aura sukses dan percaya diri mulai terpancar. Arga tidak memaksa, tidak pamer, tapi memberi isyarat halus bahwa ia lebih dari sekadar pria sederhana yang ia kenal di pasar. Hari itu, persahabatan mereka tetap hangat, namun ada getaran baru yang hadir. Ketegangan halus antara ketertarikan Nadia dan kesabaran Arga. Arga tetap menahan diri, menekankan bahwa cinta sejati bukan soal kekayaan, dan Nadia mulai memahami bahwa perasaan yang muncul bukan karena materi, tapi karena ketulusan hati dan karakter Arga yang sesungguhnya. Di balik semua tindakan dan senyumannya, Arga tetap teguh. Ia tidak akan terburu-buru mengungkapkan kekayaannya. Ia ingin Nadia mencintainya karena hati, bukan karena status atau harta. Ujian karakter. Suatu pagi, Arga mengundang Nadia dan ayahnya ke lokasi proyek sosial yang sedang ia jalankan di pinggiran kota. Proyek itu berupa pembangunan rumah sederhana untuk keluarga kurang mampu, dan Arga ingin menunjukkan sesuatu yang penting, bukan kekayaannya, tapi karakter sejati setiap orang. Pak, Nadia, aku ingin kalian melihat sendiri prosesnya, kata Arga sambil tersenyum ringan, matanya menatap lurah dan putrinya. Ini bukan tentang uang atau status, tapi tentang ketulusan dan kepedulian. Nadia merasa sedikit canggung. Ia tidak mengerti maksud Arga, tapi ada rasa penasaran yang kuat. Ayahnya, lurah, tampak sedikit bingung, namun mengangguk dan mengikuti Arga. Di lokasi proyek, Arga mulai membagikan tugas sederhana, membantu memindahkan bata, membersihkan lokasi,
dan berbicara dengan warga yang menerima bantuan. Ia mengamati dengan seksama bagaimana Nadia dan ayahnya menanggapi pekerjaan itu. Nadia awalnya ragu, tapi setelah beberapa saat, ia mulai membantu dengan tulus. Ia tersenyum pada warga yang menerima bantuan, menanyakan apa yang mereka butuhkan, dan menunjukkan kepedulian yang alami. Hatinya merasa hangat melihat kegembiraan sederhana di wajah mereka. Ayah Nadia, di sisi lain, tampak tegang di awal. Ia mengangkat beberapa benda berat dengan ragu-ragu dan sesekali mengeluh. Namun perlahan, ia mulai memahami maksud Arga. Lurah mulai membantu dengan lebih serius, berbicara dengan warga, dan menunjukkan sisi perhatian yang jarang ia perlihatkan. Arga tersenyum tipis dari jauh. Ia menilai karakter mereka. Ketulusan Nadia terlihat jelas, sedangkan ayahnya perlahan mulai menyadari pentingnya kepedulian, bukan status sosial. Ini bukan ujian untuk menjatuhkan mereka, tapi untuk melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya memperhatikan materi. Di akhir kegiatan, Arga berbicara pada keduanya. Aku ingin kalian tahu, rasa peduli dan ketulusan adalah hal yang jauh lebih berharga daripada status atau kekayaan. Aku menilai seseorang bukan dari apa yang dimiliki, tapi dari bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nadia menatap Arga, kagum. Kata-katanya sederhana tapi dalam. Hatinya semakin tergerak. Ayahnya, Lurah, menunduk, menyadari kesalahan di masa lalu, menilai seseorang hanya dari status tanpa melihat karakter sebenarnya. Hari itu menjadi pelajaran penting bagi Nadia dan ayahnya. Mereka mulai memahami bahwa ketulusan dan kepedulian tidak bisa dibeli. Dan bagi Arga, ini adalah langkah untuk menunjukkan siapa dirinya tanpa harus mengungkapkan kekayaan atau identitasnya, hanya melalui tindakan nyata dan ujian karakter. Kebenaran terungkap. Sore itu, setelah proyek sosial selesai, Arga mengajak Nadia dan ayahnya duduk di salah satu bangku yang ia sediakan di lokasi proyek. Wajahnya tenang, namun ada kesan serius yang membuat hati keduanya berdebar. Nadia, Pak, ada sesuatu yang harus kalian ketahui, ucap Arga lembut. Ia menarik napas dalam, kemudian perlahan melangkah ke arah mobil hitam mewah yang terparkir tak jauh dari situ. Nadia menatapnya, bingung. Arga, itu mobilmu? Tanyanya ragu. Arga tersenyum tipis, dan dengan tenang berkata, ya, Nadia, aku ingin kalian tahu siapa aku sebenarnya. Bukan hanya pria sederhana yang kalian lihat di pasar. Di saat itu, beberapa dokumen proyek dan catatan bisnis Arga ikut ditunjukkan, portofolio investasi, proyek properti besar, dan berbagai pencapaian yang selama ini tersembunyi dari pandangan publik. Perlahan, Nadia dan ayahnya menyadari kebenaran yang selama ini disembunyikan. Arga, maksudmu, kau? Nadia terdiam, matanya melebar. Ia menatap pria yang selama ini ia kagumi, dan kini kenyataan itu membuatnya terkejut sekaligus bingung. Ayah Nadia menunduk, wajahnya memerah. Aku salah, Arga. Aku menilai dirimu hanya dari penampilan. Aku menyesal telah menolak lamaranmu dulu, ucap Lurah dengan suara berat, penuh penyesalan. Arga menatap keduanya, tetap tenang. Aku tidak ingin membuat kalian merasa terpaksa atau menyesal karena kekayaanku. Aku ingin kalian memahami bahwa semua yang kulakukan selama ini, di pasar, di proyek sosial, dan bersamamu, adalah dari ketulusan hati, bukan harta atau status. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, merasa campur aduk, kagum, terkejut, dan sedikit bersalah. Hatinya mulai menyadari bahwa ketertarikan dan perasaannya selama ini bukan sekadar karena perhatian Arga di pasar, tapi karena ketulusan dan karakter sejatinya. Arga tersenyum lembut. Aku ingin Nadia mencintaiku karena hatiku, bukan karena status atau harta. Dan aku ingin Pak Lurah memahami bahwa nilai seseorang bukan ditentukan oleh materi, tapi oleh tindakan dan ketulusan. Ayah Nadia mengangguk pelan, menunduk lebih dalam. Aku mengerti sekarang. Aku menyesal menilai dirimu dari luar.
Kau pantas dihargai, Arga. Nadia menatap Arga, mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi, aku mulai mengerti siapa Arga sebenarnya. Di tengah terkejut dan penyesalan mereka, Arga tetap tenang. Ia telah menunjukkan bahwa kekayaan dan status hanyalah pelengkap, sedangkan ketulusan dan karakter adalah yang paling penting. Hari itu menandai titik balik, ketulusan Arga terbukti, dan Nadia mulai memahami perasaan yang sebenarnya tumbuh di hatinya. Nadia mendekat. Beberapa hari setelah pengungkapan identitas Arga, Nadia tidak bisa menghilangkan rasa kagum dan penasaran dari hatinya. Setiap kali ia mengingat bagaimana Arga tetap tulus, sabar, dan rendah hati meski kaya raya, hatinya bergetar. Pagi itu, Nadia sengaja datang lebih awal ke pasar, berharap bertemu Arga. Ketika Arga muncul, mengenakan pakaian sederhana tapi rapi, ia tersenyum hangat. "Pagi, Arga," sapa Nadia dengan nada lembut, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Arga menatapnya. Matanya menyiratkan kehangatan tapi tetap waspada. Ia tahu Nadia mulai menyadari ketulusan dan karakternya. Namun ia ingin melihat apakah perasaan itu murni. Nadia menatap Arga sejenak, kemudian memberanikan diri. "Aku ingin mengucapkan terima kasih, Arga, atas semua yang kau lakukan, atas ketulusanmu. Aku mulai mengerti arti semua itu." Arga tersenyum tipis, menahan diri untuk tidak terlalu mengekspresikan emosinya. "Aku senang kau memahami, Nadia. Itu lebih berarti daripada kata-kata atau harta benda." Perlahan, Nadia melangkah lebih dekat. "Arga, aku ingin lebih dekat denganmu. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, bukan hanya sebagai pria sederhana di pasar, tapi siapa dirimu yang sebenarnya." Arga menatapnya lama, hatinya hangat. Ia tersenyum, tetapi suaranya tetap tenang. "Aku menghargai niatmu, Nadia. Aku ingin kau dekat denganku, tapi bukan karena kekayaanku. Aku ingin kita berteman, saling memahami, dan membiarkan perasaan tumbuh dengan alami." Nadia mengangguk pelan, merasa lega. Ia tidak memaksakan apapun, hanya ingin berada di sisi Arga, belajar lebih banyak tentang pria yang selama ini ia kagumi. Perlahan, ia mulai membuka hatinya, menyadari bahwa ketertarikan yang muncul bukan karena harta, tapi karena ketulusan Arga yang nyata. Hari itu, mereka berjalan bersama di pasar, berbicara dan tertawa ringan, tanpa ada jarak atau prasangka. Nadia menyadari bahwa mendekat bukan hanya soal mengungkapkan perasaan, tapi juga memahami dan menghargai siapa Arga sebenarnya. Di sisi lain, Arga merasa lega. Nadia mulai menghargai ketulusannya, bukan kekayaannya, dan itu menegaskan satu hal, cinta sejati tidak bisa dipaksakan, tapi tumbuh dari pemahaman dan ketulusan hati. Arga menolak. Hari itu, Nadia sengaja menemui Arga di pasar. Hatinya berdebar, berniat untuk menunjukkan ketertarikan yang tulus setelah menyadari siapa Arga sebenarnya. Ia tersenyum, mencoba tampil percaya diri. "Arga, aku ingin dekat denganmu. Aku ingin kita lebih dari sekadar teman," ucap Nadia lembut, menatap matanya. Arga menatap Nadia dengan serius. Senyum tipis tetap terukir, namun ada ketegasan di wajahnya. Ia menarik napas pelan, menenangkan diri sebelum menjawab. "Nadia, aku menghargai perasaanmu. Aku tahu kau mulai tertarik padaku, dan aku juga merasakan hal yang sama tentangmu," ucap Arga dengan suara tenang. "Tapi aku harus jujur. Aku masih melihat bahwa niatmu, meski tulus, sebagian dipengaruhi oleh status dan kekayaan yang aku miliki sekarang." Nadia terdiam. Hatinya seketika terasa hangat tapi juga getir. "Apa maksudmu, Arga?" tanyanya pelan, mencoba memahami. Arga menatapnya. Matanya menegaskan ketulusan yang mendalam. "Aku tidak ingin kau mendekatiku karena kekayaanku, atau karena rasa penyesalan setelah menolak lamaran sebelumnya.
Aku ingin cinta sejati yang tumbuh dari hati, bukan dari materi atau status sosial. Untuk saat ini, aku harus menolak pendekatanmu. Nadia menunduk, menyadari kebenaran kata-kata Arga. Rasa kagum dan ketertarikannya kini bercampur dengan rasa bersalah dan refleksi diri. Ia menyadari bahwa meski ia mulai menyukai Arga, perasaannya masih terpengaruh oleh apa yang ia dengar dan lihat tentang kesuksesannya. Arga tersenyum lembut, menepuk bahu Nadia dengan hangat. Aku tahu kau tulus, Nadia. Itu sebabnya aku ingin kau memahami satu hal. Cinta sejati tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan, dan tidak tumbuh dari penyesalan semata. Aku akan menunggu sampai perasaanmu benar-benar murni. Nadia menatapnya, mata berkaca-kaca. Hatinya belajar satu pelajaran penting. Perasaan yang tulus harus datang dari hati, bukan karena status atau penyesalan orang lain. Hari itu, meski Nadia merasa sedih, ia juga merasa tersadar. Arga menolak bukan karena sombong atau egois, tapi karena ia menghargai ketulusan dan keseriusan cinta. Nadia pun berjanji pada dirinya sendiri untuk mengevaluasi perasaannya dan belajar mencintai tanpa syarat. Di sisi lain, Arga berjalan pergi dengan tenang. Ia tahu bahwa menolak sekarang adalah cara terbaik agar cinta yang akan datang kelak benar-benar murni, tidak tercampur oleh materi, status, atau penyesalan. Pelajaran untuk Nadia. Beberapa hari setelah penolakan itu, Nadia merasa hatinya masih bergejolak. Ia menyadari bahwa perasaan yang muncul untuk Arga bukan sepenuhnya murni. Ia pun memutuskan untuk menemui Arga, berharap bisa memahami lebih jelas. Mereka duduk di bangku dekat pasar, tempat Arga sering menolong pedagang dan warga sekitar. Nadia menatapnya, sedikit ragu. Arga, aku ingin mengerti. Kenapa kau menolak aku? Arga menatapnya dengan lembut. Matanya penuh ketenangan. Nadia, aku tahu hatimu tulus. Tapi aku juga melihat bahwa sebagian perasaanmu masih dipengaruhi oleh apa yang kulakukan, apa yang kumiliki sekarang, atau penyesalan atas masa lalu. Aku tidak ingin cinta kita lahir dari itu, jelasnya. Nadia menunduk, pelan tapi mantap. Jadi, cinta sejati tidak bisa dibeli, bukan? Arga mengangguk. Betul, cinta sejati lahir dari hati, bukan dari harta, status, atau penyesalan. Aku ingin kau belajar mencintaiku, atau siapapun, karena sifat, ketulusan, dan karakter seseorang, bukan karena apa yang terlihat dari luar. Kata-kata Arga menusuk hati Nadia dengan lembut. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu cepat terpesona oleh kesuksesan dan keunggulan Arga. Ia belum benar-benar memahami siapa Arga dari dalam. Aku mengerti sekarang, Arga, ucap Nadia pelan. Aku harus belajar melihat hatimu, bukan kekayaan atau statusmu. Aku ingin belajar mencintaimu karena dirimu yang sebenarnya. Arga tersenyum tipis, hatinya hangat. Itulah yang kumaksud. Aku ingin kau mengenalku dari hati, bukan dari materi. Dan jika waktunya tiba, ketika cinta itu lahir murni, aku akan ada di sini, menunggu. Nadia menatapnya, mata berkaca-kaca. Ia merasa bersyukur sekaligus tersadar. Pelajaran yang diberikan Arga bukan sekadar tentang dirinya, tapi juga tentang kehidupan. Cinta sejati lahir dari hati, kesabaran, dan ketulusan, bukan karena penampilan atau harta benda. Hari itu, Nadia belajar satu hal penting. Ia harus menumbuhkan perasaan yang benar-benar tulus, menghargai Arga apa adanya, menghormati ketegasannya, dan menunggu dengan sabar sampai cinta itu lahir dari hati, bukan dari penilaian sesaat. Arga menatap Nadia, yakin bahwa gadis itu mulai memahami makna ketulusan. Dan bagi Nadia, pelajaran itu menjadi titik balik. Perasaan yang sebelumnya bingung kini perlahan berubah menjadi kesadaran yang matang, sebagai awal perjalanan menuju cinta sejati. Ayah Nadia minta maaf. Beberapa hari setelah proyek sosial dan pengungkapan identitas Arga, Lurah, ayah Nadia,
memutuskan untuk menemui Arga secara pribadi. Hatinya masih dipenuhi rasa bersalah karena menolak lamaran sebelumnya hanya karena menganggap Arga miskin. Arga sedang duduk di bangku dekat pasar, menunggu untuk membantu pedagang yang membutuhkan. Ketika melihat ayah Nadia datang, ia tersenyum tenang namun tetap waspada. "Pak, silakan duduk," kata Arga, mengangguk sopan. Lurah menelan ludah. Wajahnya serius namun rendah. Ia menunduk sejenak sebelum berkata, "Arga, aku ingin meminta maaf. Aku salah menilai dirimu. Aku menolak lamaranmu karena melihatmu dari luar, dari status dan penampilan semata. Aku menyesal." Arga menatap Lurah. Matanya tetap tenang. "Aku menghargai kejujuranmu, Pak. Kesalahan itu manusiawi, dan aku sudah menanggapinya dengan sabar. Yang penting adalah sekarang, kita saling mengerti." Lurah menghela napas panjang, menatap Arga dengan tulus. "Aku melihat semua yang kau lakukan, bagaimana kau peduli pada masyarakat, bagaimana kau tulus membantu Nadia dan orang-orang di sekitarnya. Aku menyadari bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh harta atau status. Aku menghormatimu, Arga." Arga tersenyum tipis. Hatinya hangat. "Terima kasih, Pak. Itu berarti banyak. Aku ingin Nadia melihatku apa adanya. Dan aku ingin kita semua saling menghargai bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan." Lurah menunduk lagi, menahan emosi. "Aku akan belajar dari kesalahanku. Aku akan menghormati pilihan Nadia, dan aku berjanji untuk mendukung hubungan ini, asal itu lahir dari hati dan ketulusan kalian berdua." Arga mengangguk. Puas. Ia tahu, bukan hanya Nadia yang sedang belajar tentang cinta sejati, tapi ayahnya pun kini memahami bahwa penilaian berdasarkan status semata adalah kesalahan. Hari itu, suasana hangat menyelimuti. Kedua pria itu duduk berdampingan, saling menghargai. Lurah mulai melihat Arga bukan lagi sebagai pria yang dulu dianggap miskin, tapi sebagai sosok yang tulus, cerdas, dan pantas dihormati. Dan bagi Arga, momen itu menjadi salah satu langkah penting. Kepercayaan dan ketulusan dihargai, dan masa depan dengan Nadia mulai terlihat lebih jelas, dengan restu dari ayahnya sendiri. Arga memperkuat prinsipnya. Hari itu, Arga bertemu Nadia di pasar seperti biasa. Namun kali ini, ia ingin memastikan satu hal, bahwa hubungan apapun yang akan terjalin harus lahir dari ketulusan hati, bukan karena kekayaannya. Nadia tersenyum lembut, tetapi ada rasa gugup di matanya. "Arga, aku ingin kita dekat. Aku ingin kau tahu perasaanku," katanya, suara bergetar sedikit. Arga menatapnya dengan mata penuh ketenangan. "Nadia, aku tahu perasaanmu mulai tumbuh, dan aku menghargainya. Tapi aku ingin kau memahami satu hal penting," ucapnya pelan namun tegas. Ia menunduk sejenak, menata kata-katanya. "Aku ingin setiap langkah kita, setiap keputusan, didasarkan pada ketulusan. Aku tidak ingin cinta kita lahir karena harta, status, atau penyesalan masa lalu. Jika kita dekat, aku ingin itu karena hati, bukan karena materi yang kumiliki sekarang." Nadia mengangguk. Hatinya berdebar. Ia mulai menyadari keseriusan Arga. "Aku mengerti, Arga. Aku ingin mencintaimu apa adanya, bukan karena apa yang kau punya. Aku ingin ketulusanku yang menentukan, bukan keadaan atau statusmu." Arga tersenyum tipis, puas dengan jawaban Nadia. "Itulah yang kumaksud. Cinta sejati butuh kesabaran dan ketulusan. Aku akan menunggu sampai perasaan itu lahir murni. Sampai saat itu, aku ingin kita tetap dekat, sebagai teman yang saling mengenal dan menghargai." Hari itu, Arga menunjukkan prinsipnya dengan tegas namun lembut. Ia tidak tergoda untuk memaksa atau menggunakan kekayaannya sebagai alat. Sebaliknya, ia ingin memastikan bahwa cinta yang akan tumbuh kelak adalah nyata, tulus, dan murni. Nadia tersenyum.
Hatinya hangat. Ia menyadari pelajaran penting. Cinta sejati bukan tentang kekayaan atau status, tapi tentang kesetiaan pada hati sendiri, dan kesediaan untuk menunggu hingga perasaan itu lahir dari ketulusan. Di sisi lain, Arga merasa lega. Ia telah memperkuat prinsipnya, menjaga keteguhan hati, dan memastikan bahwa setiap langkah ke depan akan berdasarkan ketulusan, bukan materi, bukan status, tetapi hati yang benar-benar tulus. Nadia belajar menjadi tulus. Beberapa hari setelah percakapan serius dengan Arga, Nadia mulai merenung. Ia menyadari bahwa selama ini perasaannya campur aduk antara kagum, penasaran, dan sedikit terpengaruh oleh status Arga. Kini, ia ingin memahami arti cinta sejati, dan bagaimana menempatkan Arga sebagai pribadi, bukan sebagai target atau simbol kekayaan. Pagi itu, Nadia menata sayur di pasar. Arga datang seperti biasa, tersenyum hangat, tanpa ada kesan pamer atau berlebihan. Nadia menatapnya, dan hati kecilnya berkata, "Aku harus tulus. Aku harus melihat Arga apa adanya." Dengan langkah mantap, Nadia menghampiri Arga. "Arga, aku ingin mulai dari awal. Aku ingin kita tetap dekat, tapi sebagai teman. Aku ingin mengenalmu tanpa pamrih, tanpa memikirkan status atau harta," ucapnya lembut. Arga menatapnya. Matanya bersinar. Ia tersenyum tipis, bangga dengan keputusan Nadia. "Itulah yang kumaksud, Nadia. Persahabatan yang tulus adalah fondasi dari segala hal. Jika kelak perasaan tumbuh, biarlah itu lahir dari hati, bukan karena sesuatu yang terlihat di luar." Hari itu, Nadia mulai belajar menempatkan Arga sebagai teman baik. Ia berbagi cerita, tertawa, membantu pedagang lain bersama Arga, dan menikmati kebersamaan tanpa beban. Ia mulai memahami bahwa ketulusan adalah tentang memberi perhatian dan menghargai seseorang tanpa mengharapkan balasan atau status tertentu. Setiap kali Arga menolong seseorang, Nadia belajar menilai tindakan, bukan kekayaan. Setiap percakapan menjadi pelajaran. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami dan menghargai hati orang lain. Di akhir hari, Nadia menatap Arga dan tersenyum. Hatinya ringan, damai. Ia menyadari satu hal penting. Ia mencintai Arga bukan karena siapa yang ia miliki, tetapi karena siapa Arga sebenarnya. Arga, di sisi lain, merasa lega. Nadia mulai menumbuhkan ketulusan yang sejati. Persahabatan mereka kini murni, tanpa pamrih, tanpa ambisi, hanya saling menghargai dan memahami. Hari itu menjadi titik balik Nadia. Ia belajar mencintai dengan tulus, dan persahabatan menjadi landasan yang kuat untuk cinta yang kelak mungkin akan tumbuh. Hubungan mereka yang nyata. Hari-hari berikutnya, Arga dan Nadia menjalani keseharian mereka dengan cara yang sederhana namun bermakna. Mereka tetap bertemu di pasar, tertawa bersama, membantu pedagang, dan berbagi cerita, tanpa ada tekanan, tanpa ambisi, tanpa materi. Nadia merasa nyaman. Ia tidak lagi menilai Arga dari kekayaannya, dan Arga pun tidak lagi menuntut perasaan Nadia. Mereka saling menghargai, belajar dari satu sama lain, dan menjadi teman sejati. Suatu sore, ketika membantu seorang pedagang menata buah-buahan, Nadia menatap Arga. "Aku senang kita bisa seperti ini, Arga, tanpa beban, tanpa harus menunjukkan siapa kita di luar." Arga tersenyum, menepuk bahu Nadia dengan hangat. "Aku juga, Nadia. Persahabatan yang tulus adalah fondasi terbaik. Kita bisa saling mendukung, belajar, dan menghadapi hidup tanpa harus memikirkan status atau materi." Mereka mulai saling memahami kebutuhan dan kelebihan masing-masing. Arga mengajarkan Nadia tentang kesabaran, ketekunan, dan ketulusan. Sementara Nadia menunjukkan kebaikan, kepedulian, dan ketulusan hati yang sederhana namun mendalam. Ayah Nadia pun mulai melihat perubahan ini. Ia menyadari bahwa Arga bukan lagi pria yang dulu dianggap miskin, tapi sosok yang tulus, bertanggung jawab,
dan pantas dihormati. Ia mulai menghargai hubungan mereka sebagai persahabatan yang nyata dan tidak tercampur kepentingan. Hari-hari berlalu dengan hangat. Mereka saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari, membantu pedagang, menyelesaikan masalah kecil di lingkungan, dan berbagi cerita tentang impian dan harapan masing-masing. Tidak ada jarak, tidak ada tekanan, hanya ketulusan yang membuat ikatan itu kuat. Di akhir hari, ketika matahari mulai tenggelam, Nadia tersenyum pada Arga. "Terima kasih, Arga, karena selalu ada, tanpa syarat." Arga membalas senyumnya, hatinya tenang. "Dan aku akan selalu ada, Nadia, karena persahabatan kita murni, dan itu lebih berharga daripada segalanya." Hari itu, mereka menyadari satu hal penting. Hubungan yang nyata tidak diukur dari kekayaan atau status, tapi dari ketulusan, pengertian, dan dukungan tanpa pamrih, cinta dan kehormatan. Hari itu, pasar kota terasa hangat oleh sinar matahari sore. Arga dan Nadia duduk di bangku yang sama seperti dulu, mengamati kesibukan pedagang dan warga sekitar. Namun kini, ada ketenangan yang berbeda, ketenangan yang lahir dari pemahaman, ketulusan, dan penghormatan satu sama lain. Arga menatap Nadia, tersenyum tipis. "Nadia, aku bangga melihatmu belajar tentang ketulusan. Kau memahami bahwa cinta bukan soal harta, bukan soal status, tapi soal hati dan tindakan." Nadia tersenyum kembali, hatinya ringan. "Terima kasih, Arga. Aku belajar banyak darimu, tentang ketulusan, kesabaran, dan arti menghargai seseorang apa adanya." Mereka berdua duduk dalam diam sejenak, menikmati momen sederhana yang begitu bermakna. Persahabatan mereka telah tumbuh menjadi ikatan yang nyata, saling mendukung, saling memahami, tanpa ada tekanan atau kepentingan material. Ayah Nadia, Lurah, mendekat dengan langkah mantap. Wajahnya menandakan penyesalan yang tulus. "Arga, aku ingin meminta maaf sekali lagi. Aku menilai dirimu hanya dari status dan penampilan. Aku salah, dan aku bersyukur melihatmu tetap teguh pada prinsipmu." Arga menatap Lurah, tenang namun tegas. "Terima kasih, Pak. Aku menghargai permintaan maafmu. Yang penting sekarang adalah kita semua belajar dari pengalaman ini dan menghargai hubungan tanpa pamrih." Nadia menunduk sejenak, kemudian tersenyum pada ayahnya dan Arga. Ia merasakan damai dalam hatinya. Ia memahami bahwa cinta sejati bukan selalu tentang memiliki, tapi juga tentang menghormati, menghargai, dan belajar dari kesalahan masa lalu. Arga berdiri, menepuk bahu Nadia dan Lurah dengan hangat. "Aku akan selalu menghargai persahabatan dan ketulusan kita. Aku percaya, hidup yang tulus adalah hidup yang penuh hormat dan arti." Mereka pun berpisah sore itu dengan rasa hormat dan persahabatan yang tulus. Arga melangkah pergi dengan keyakinan, tetap berpegang pada prinsipnya bahwa cinta sejati lahir dari hati, bukan materi. Nadia tersenyum, hatinya damai, karena telah belajar nilai ketulusan dan arti menghargai seseorang apa adanya. Lurah pun menatap keduanya, menyesali kesalahannya, namun bersyukur melihat putrinya belajar dan tumbuh menjadi wanita yang bijaksana. Cerita itu berakhir dengan pelajaran yang jelas. Cinta sejati dan kehormatan lahir dari ketulusan hati, pengertian, dan menghargai satu sama lain, bukan dari harta, status, atau penyesalan masa lalu.